Duduk perkara qadha di sini. Masih bingung nggak? Ya. Jadi siapa yang dulu pernah mengalami zaman jahiliyah? Ya. Abu Zaki, buku Syafi'i lengkap Ustaz. Ada yang warna coklat ya, yang coklat pi. Ya. Yang coklat ada nanti. Paham insyaallah ya. Masih bingung, Saudara Juli, bingungnya di mana? Ya, bingungnya di mana? Qadha ini kan mengganti kok bingung. Ya, kok bingung? Gimana bingungnya? Kalau kita ketiduran, ya perhatikan ya. Kalau kita ketiduran, sholat ketiduran subuh, bangun-bangun jam 8. Pak Juli bangun jam 8. Kok bingung? Kerjakan jam 8 sholat subuh karena sholat subuh itu jam 8 sudah habis. Maka qadha namanya. Prakteknya sholatnya sholat subuh yang dilakukan, tapi niatnya qadha. Ini kalau contoh Pak Juli ketiduran, sholat subuhnya belum dikerjakan, bangun jam 8 contoh. Maka qadha sholat subuh. Nah, masa bingung? Yang kedua, kalau kita kalau lupa, ya contoh saya ulang lagi akhirnya ya. Lupa tadi belum sholat duhur umpama. Sadar-sadar setelah maghrib, namanya lupa, setelah maghrib baru ingat, oh iya saya belum sholat duhur tadi. Kerjakan qadha duhur setelah sholat maghrib. Qadha itu karena faktornya lupa namanya. Ya prakteknya duhur, niatnya qadha duhur. Waktu pelaksanaannya karena ingatnya setelah maghrib. Masa bingung? Masih bingung? Ya, yang ketiga ya, yang sholat dulu zaman-zaman preman, zaman-zaman jahiliyah, dulu kan ninggalkan sholat. Ya, itu berdosa ninggalkan sholat Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir gak berdosa. Orang Islam akhir balik cuman karena nakal, belum dapat hidayah. Ya, ada orang sholat, ada masjid waktu sholat nggak disolat, nggak kerjakan, itu dosa loh. Maka sekarang namanya diqadha. Setelah kita ngaji kita tahu dulu sholat saya yang kita tinggalkan, diupayakan sekarang diganti, dicicil. Sekarang nih sholat duha namanya, waktu duha, waktunya kita ada longgar, dulu kita tinggalkan, dicicil ya, diupayakan. Ya, bisa dipahami. Jadi qadha itu prakteknya sholat yang sudah berlalu, entah ketiduran, entah lupa, entah zaman jahiliyah dikerjakan. Jangan diagendakan di waktu yang sama. Jadi tidak harus waktu yang sama. Saudara Alif, tidak harus di waktu yang sama. Tapi kalau kebetulan sholat dulu kita tinggalkan, sekarang duhur misalnya, setelah duhur saya juga dulu meninggalkan sholat duhur, saya kerjakan, itu nggak apa-apa, begitu boleh. Tapi jangan diniatkan misalnya duhur kemarin belum duhur, sekarang sudah tahu, nanti kerjakannya duhur lagi, jangan, itu menunda dosa, menunda lagi. Sudah dikasih sadar sekarang nih, sudah dikasih tahu sekarang, nunda lagi duhur, itu salah. Jangan. Jadi yang betul bagaimana? Dulu kemarin belum sholat duhur kemarin, sekarang sudah tahu nih, qadha sekarang. Jangan nunggu duhur. Kalau mati duluan itu dosanya tambah-tambah banyak. Jadi sekarang dikasih tahu, sekarang sadar, alhamdulillah. Sekarang kerjakan duhur. Yang dulu, yang kemarin belum dikerjakan. Jangan nunggu. Berarti kalau sekarang dikasih tahu, dikasih paham, terus nunggu lagi sampai duhur. Kalau meninggal dosanya tambah banyak. Kalau meninggal belum diqadha. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini di sini kita dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Sholat-sholat yang kita tinggal itu berdosa, sholat wajib. Ini adalah bulan di mana baginda Rasul diisrokan, dapat oleh-oleh sholat, diabaikan sama Bapak Ibu. Nah, tangguh nanti disate nanti ya. Jangan sampai nanti disate ya. Jangan sampai nanti disate. Paham ya? Niatnya. Ya, ini Siti Khadijah baru bergabung ya. Niatnya sudah kita selesaikan tadi, sudah kita sepil, baru bergabung ya. Sudah follow belum? Saya tanya, Siti Khadijah harus follow dulu syaratnya.
Ya, sudah follow belum? Ya, yang baru bergabung saya ulang lagi tapi harus follow. Maksudnya biar tidak ketinggalan. Ibu kalau tidak dipukulin, tidak dicambuk ya, nyepelekan. Sekarang saya cambuk ya. Sudah ya? Harus follow ya. Nanti malam ikut ngaji lagi. Nanti malam ikut ngaji ya. Udah ya. Nah, kemudian buku panduannya dilengkapi. Ustadz, kalau qadha subuh sesudah subuh atau sudah subuh? Aduh, ini bingung lagi nih ya. Ibu Diana, kalau sholat subuh sesudah subuh atau setelah subuh? Ibu pertanyaannya aja bingung kok. Ya, pertanyaannya bingung. Qadha subuh sesudah subuh atau sesudah subuh? Ya, kalau ibu misalnya kemarin, makanya kemarin sholat subuh belum ya kemarin. Kan sudah saya bilang, jangan nunggu subuh. Bukan berarti sholat subuh harus dikerjakan subuh. Sekarang nih, kerjakan sekarang. Ngapain nunggu subuh lagi? Kan sudah kita terangkan, kalau sampai meninggal belum subuh, ibu membawa dosa loh. Membawa sholat dosa loh. Ya, jadi kalau kita subuh yang ditinggalkan, misalnya subuh tadi, sekarang kan sudah ingat, sudah tahu. Sekarang kerjakan. Ngapain nunggu subuh lagi? Itu namanya melanggar lagi. Nunggu sampai subuh itu pelanggaran namanya. Paham? Menunda itu salah lagi, berdosa. Menunda itu dosa. Menunda itu dosa. Ya. Ya, niatnya sekarang saya mulai lagi ya, sudah dibacakan tadi ya, sudah dibacakan tadi, sudah sampai ini. Saya ulang kembali akhirnya ya. Sekarang saya mulai dari sholat duhur. Catat baik-baik, simak ya. Dari sholat duhur, qadha asar, qadha maghrib dan seterusnya. Pak simak baik-baik, catat. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat qadha duhur, lanjut qadha asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Lanjut qadha maghrib. Usolli fardol maghribi. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut niat qadha isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang baru bergabung, ayo yang baru bergabung, baru masuk, ini buku yang Bapak Ibu harus disiapkan. Siapa di sini yang baru masuk, baru ikut ya, agar Bapak Ibu bisa istiqomah, ngajinya bisa banyak ilmu, bisa banyak materi yang dipahami. Bukunya ini disiapkan terlebih dahulu, disiapkan ini penting untuk belajar. Lanjut sholat subuh ya, lanjut sholat subuh. Usolli fardos subhi. Usolli fardos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada Samsidar, Ilyas, buku qadha sudah beli Ustaz. Alhamdulillah ya.
Tinggal ditunggu ya. Sudah beli, alhamdulillah. Sudah cukup sampai di sini ya. Dede Haryani ya. Sudah cukup semua ya. Duhur sudah. Tinggal nanti Bapak Ibu siapa di sini yang pernah meninggalkan sholat, baik sholat subuh, baik sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya dan lainnya ya. Ustadz, mengapa pakai adaan ya? Kodoan. Kalau adaan itu adalah sholat yang ada ya. Sholat yang ada itu kodo adaan ya. Kalau kodoan ini yang waktunya sudah berlalu itu namanya kodoan. Kalau adaan itu sholat waktu duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan. Waktu ada itu adaan. Kalau sudah lewat makanya kodoan. Jadi kalau kodoan itu waktu sudah berlalu, sudah kelewat. Kalau adaan itu waktu yang adaan. Paham? Yang ada ini yang kita kerja waktu duhur. Ini contoh sekarang duhur. Ya berarti waktu yang ada. Kalau sudah lewat duhur namanya kodo. Paham? Sampai di sini perbedaan kodoan sama adaan. Ya. Jadi kalau adaan itu mengerjakan waktu yang sedang ada. Waktu yang sedang ada. Misalnya sekarang saya ada Siti Khadijah. Misalkan sekarang kita mau kodok subuh, lanjut duhur, boleh. Zaman jahiliyah kita banyak meninggalkan. Tadi pagi kesiangan lagi saya. Ya, kodok subuh. Dulu zaman preman, kodok duhur, misalnya lanjut duhur, lanjut asar, boleh. Itu namanya mencicil, menghapus sholat yang dulu kita tinggalkan. Duhur dihapus, asar dihapus. Ya sesuai dicicil tadi. Nah, ibu mau disate nanti ya, ditinggalkan tidak dikodok sekarang sampai meninggal ya disate nanti ya. Kalau tidak tobat, tidak minta ampun, tidak dimaafkan sama Allah, maka disate. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya. Artinya istilah disate itu ya dapat siksaan lah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa bisa berbarengan sholat dari sholat subuh sampai maghrib? Maksudnya apa? Sholat berbarengan sholat subuh sampai sholat maghrib. Maksudnya dicicil. Ya rokaatnya tetap ya. Ya boleh. Misalnya sekarang nih, dikerjakan sholat duhur. Selesai sholat duhur. Dulu saya banyak, tambah lagi sholat asar. Ya, itu namanya cicil. Mampunya 2, mampu 3, mampu 4, mampu 5, dan seterusnya ya, dan seterusnya seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Paham sudah kedudukan kodok? Siapa dulu yang kalau sholat subuh bangun jam 8 kemudian langsung jam 8 sudah kelewat, makan, mandi, berangkat kerja? Adakah yang begitu? Sekarang sudah tidak diulangi lagi ya. Sekarang bangun jam berapapun, kalau sudah terlambat, kerjakan sholat subuh, niatnya kodok. Prakteknya sesuai dengan sholat apa yang ditinggalkan. Paham? Ada Pupi, sudah paham. Kemudian ada saudara Kisa ya. Terima kasih, ada Hul. Misalnya, Assalamualaikum Ustadz, kalau niat sholat asar, jamak misalnya duhur ke asar, sholat jamak duhur ke asar, jamak takhir, saudara Kisa, sholat duhurnya ke asar, sholat duhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Untuk Dede Haryanti ya, insya Allah paham, oke ya. Ada saudara Wahyu, alhamdulillah paham, Wahyu ya, ada di Kuta di Kalimantan ya, barakallah. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya. Nanti malam ya, Cici Condet, waalaikumsalam ya. Nanti malam jangan lupa kita akan ngaji jam 8. Insya Allah, semoga tidak ada halangan saya ya. Nanti malam jam 8 saya tunggu
yang mau ikut ngaji nanti malam saya persilakan ya. Nanti malam kita ngaji lagi jam 8 ba'da sholat isya. Nanti sore kalau yang ada waktu jam 4. Ya, ngaji jam 4 sore, jam 4, nanti malam jam 8. Semoga Bapak Ibu ada waktu bisa mengikuti ya. Ada Majid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada saudara Miji, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sate berapa lama? Ya, di sana itu walaupun 1 jam itu seperti ratusan tahun di sana itu. Ya, jadi di neraka itu sangat payah ya, sangat payah, jangan sampai ya, naudzubillah ya. Tergantung kesalahannya, tergantung kadar kesalahannya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini, semoga ada manfaatnya. Ibu Bapak siapa di sini yang belum punya mukenanya? Ayo siapa yang belum punya mukena ini? Segera ambil ini mukenanya ya, ini mukena traveling. Siapa yang sering bepergian, ini yang model polos, ini terusan ya, terusan cakep, berfungsi untuk apa namanya, yang sering bepergian atau yang sering tugas luar kota ya. Minta alamatnya, DM ya, untuk Ibu Marisa Kodir, DM saya ya, yang mau apa namanya, info atau alamat bisa DM saya. DM bisa ya, Ibu Marisa Kodir, DM. Saya tidak bisa memberikan di sini karena takut disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Tempo hari saya ngasih telepon, akhirnya salah guna ya, banyak yang salah guna ya. Nanti DM saja, DM ya. Bisa ya, oke ya, mudah-mudahan berkah. Ini sudah siap semua persiapan bulan Ramadan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mau Pak Ustadz, silakan ya. Ini yang polos, ini yang motif. Ada dua ya, ini yang motif, ini yang polos. Persiapan bulan Ramadan, persiapan bulan suci Ramadan ini ya. Ini mukena terusan, sangat bermanfaat, kemudian ringan, mudah dicuci, adem. Tidak terawang, ringan bentuknya ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya juga ada sharing kesehatan. Sebelum saya tutup dengan doa, ini ngajinya sudah selesai. Ini saya ada madu kesehatan. Ya, yang terakhir, ini saya punya madu kesehatan menyongsong bulan suci Ramadan. Mukena sudah siap, badannya juga harus siap. Badannya harus siap. Ini ada madu yang saya konsumsi juga, alhamdulillah. Ini untuk mengatasi orang yang punya keluhan flu, orang yang punya keluhan emah ya. Sebentar lagi kan bulan suci Ramadan. Dari sekarang dibersihkan, dari sekarang dimaksimalkan kesehatannya agar nanti bulan Ramadan badan kita sudah sehat, sudah oke menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala aktivitasnya. Ini madu murni ya. Madu murni sangat bermanfaat. Ini rasanya manis. Dikonsumsinya pagi sebelum sarapan 2 sendok, sama malam menjelang tidur 2 sendok. Ini madu alami, madu akasia alami. Harga berapa mukenanya? Harga mukenanya ada di sini ya. Boleh ubanan ya. Ubanan boleh. Berdua boleh ya, untuk berdua boleh. Ini mukenanya harganya ya, sebentar lagi ini mukenanya 100 ya. Harga mukenanya 100, ini yang motif, silakan sesuaikan dengan keinginan ya. Maaf Pak Ustadz, saya mau berangkat umroh tanggal 17 Januari, saya ingin mengkodok sholat di sana. Bagus ya. Nyamiati ya, nyamiati di sana, kodok, perbanyak kodok di sana. Silakan ya, ini untuk mukenanya persiapan bulan suci Ramadan. Kemudian ini madunya juga disiapkan ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung lagi besok pagi jam 8. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana ziyarata maqal Madinah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.